Puji Tuhan. Ya, karena kita bernuansa pink ya. Meskipun hari kasih sayang kita setiap hari, tapi ada baiknya kita bisa merasakan sama-sama nuansa Valentine. Ya, seperti di tema bulan ini tentang relation with others. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang Valentine's gitu ya, pasti hubungannya dengan kasih, dengan cinta gitu ya. Dan menurut saya pembahasan cinta itu selalu relevan ya. Arti cinta itu apa ya, seperti Ari Lasso ya. Arti cinta yang sesungguhnya. Kalau orang bucin, orang di dunia kan kadang-kadang gitu ya. Sesungguhnya kau dapat dari diriku. Gak ada sebenarnya ya. Gak ada anak-anak muda kalau kalian gombalin, cinta itu ada dalam diriku loh untuk bisa kamu rasakan. Gak ada satupun manusia yang akan terpuaskan oleh cinta manusia. Ya, yang terpuaskan sesaat. Tapi cinta yang everlasting itu ya Tuhan saja ya, namanya orang cinta ya. Jadi keadaan tentang pertanyaan cinta, arti cinta, apa itu cinta, kita sudah dapatkan di dalam firman Tuhan seperti tadi, dalam pujian penyembahan seperti tadi kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Namun memang selalu isu itu selalu ada ya, cinta itu membuat seseorang bisa logikanya nggak main. Ya, anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, logika bisa nggak main itu. Ya, yang harusnya jaraknya itu 10 kilo, buat dia itu cuma 1 kilo. Hujan badai itu logika sudah nggak main semua gitu ya. Akan dilalui karena cinta. Mabuk kepayang sampai semua rasa-rasa itu rasanya coklat aja namanya. Makanya hari Valentine bisa tukar coklat ya. Karena rasa apapun bisa menjadi rasa coklat, manis gitu. Dan itu kata cinta dan kasih itu selalu relevan dalam setiap kehidupan di dunia luar sana, terlebih di dalam kekristenan. Kenapa demikian saudara? Karena cinta itu menggambarkan tentang kekristenan ya. Jadi ada kekuatan cinta, ada kekuatan dalam kasih itu. Nah, seperti di dalam tema bulan ini, bagaimana kita bisa mengatakan kata cinta, bagaimana kita bisa mengatakan mengasihi, itu medianya hanya satu dalam sebuah hubungan. Kita cinta dengan orang lain, kita cinta dengan binatang, semua medianya itu sebuah hubungan ya. Gak mungkin kita cinta, gak ada medianya. Sama Tuhan pun harus ada medianya, hubungan dengan Tuhan ya di bulan Januari. Jadi untuk mengasihi, mencintai akan selalu hanya bisa dibuktikan dalam media yang disebut hubungan. Oleh karena itu hubungan adalah pondasi yang sangat signifikan. Hubungan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena di situ ada cinta, di situ ada kasih ya. Misalnya hubungan kita dengan Tuhan, aspek hubungan kita dengan Tuhan selalu ada upahnya, kuasanya. Menjadi apa saudara? Gambar diri kita dipulihkan, kita mendapatkan tujuan hidup, kita bisa mengerti arti hidup saat kita punya hubungan dengan Tuhan. Terus hubungan dengan sesama, kita bisa mengalami sukacita, ya kan? Kalau ketemu dengan sahabat cicat itu kan gak habis-habisnya waktunya ya. Kalau saudara komsel kan gak habis-habis waktu gitu ya. Karena ada kekuatan dalam sebuah hubungan. Rasa sukacita ya, rasa endorfin itu keluar semua ya. Terus merasakan bahagia gitu. Nah, begitu pula Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini yang saya notice, sebab Allah adalah kasih. Yang Allah adalah kasih itu pun kalau hadir, dia medianya juga dalam sebuah hubungan, saudara. Maka dibilang YHWH, itu hubungan. Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hubungan. Tidak ada saling nyikut satu sama yang lain, satu kesatuan, satu Allah dalam 3 kepribadian yang bernama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia mempresentasikan dalam sebuah hubungan saat dia hadir,
prakteknya dibuktikan dengan kasih. Jadi kalau dia hadir, kasih ada. Dia hadir, kasih ada. Artinya apa? Artinya kehadiran Allah identik dalam sebuah kasih. Jadi kita harusnya, kehadiran kita harusnya terpresentasikan dalam sebuah kasih. Kalau saudara hadir di tempat kerja, di keluarga, dimanapun itu, di komunitas hubungan apapun itu, harusnya terpresentasikan dengan sebuah kasih. Ya, karena aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Kita dan Allah satu kesatuan. Jadi kalau kita hadir, kasih. Kita di kerukunan, kasih. Kita di komunitas pekerjaan, kasih. Kita di tetangga pemukiman, kasih. Kasih harus terpresentasi dalam setiap kita. Ya. Terus masalahnya apa yang membuat itu berat? Hubungan yang mempresentasikan Tuhan, kenapa itu berat? Saya kasih 2 poin saja. Mengapa hubungan bisa mempresentasikan kehadiran Tuhan? Yang pertama, karena pasti ada salib dalam sebuah hubungan. Kalau saudara bilang, enggak bu, saya sama istri saya masih fine-fine aja, enggak ada bertengkar. Belum. Enggak bu, saya masih romantis. Belum. Enggak bu, saya sama sahabat saya enggak pernah kok kita saling ini. Ya mungkin belum aja gitu, belum waktunya aja gitu ya. Karena kan memang satu sama lain saling menggesek gitu ya. Nah, mengapa kembali lagi saya katakan, mengapa hubungan bisa mempresentasikan kehadiran Tuhan? Karena ada kematian daging dari setiap hubungan. Seharusnya, tadi ya saya ulang, kita ada harus ada kasih. Kita hadir di kelompok A harus ada kasih. Kita datang di kelompok C harus ada kasih. Caranya gimana? Pertama, caranya kita harus punya kematian daging dari setiap hubungan kita. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Ini adalah hukumnya orang Yahudi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu hukum Yahudi dulu, saudara. Kasihi orang yang sayang sama kamu, bencilah orang yang jahat sama kamu. Gampang enggak? Gampang sekali. Itu hukum kaum Yahudi. Tapi Tuhan berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, itu yang mengatakan bahwa setiap hubungan selalu ada salib itu karena itu, saudara. Kalau orang dunia bilang kita jengkel sama orang yang kita benci dan kita sayang dengan orang yang bestie sama kita, nggak ada tantangannya, gampang banget. Tapi hukum yang Tuhan katakan, pertama, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Jadi mengapa salib? Jelas karena itu sesuatu yang sulit. Jelas tidak semudah dari praktek yang ada. Jelas tidak semudah dalam bayangan kita. Ya, harus ada yang dimatikan. Harus ada yang berdarah-darah di sini. Mungkin ada ya darah, kita berdarah-darah tapi nggak kelihatan. Harus ada yang berdarah-darah di sini. Egonya nih, rasanya pengen balas tapi rasanya pengen ngomong sesuatu yang jahat tapi itu berdarah-darah di sini, gitu ya. Coba saudara perhatikan dan renungkan bersama. Bila semakin ada salib yang saudara lewati dari setiap hubungan saudara, coba saudara pikir hubungan apa? Dengan sahabat, dengan teman kerja, teman kantor, dengan pasangan, dengan calon pasangan, coba pikirkan ya. Bila semakin ada salib yang dilewati dalam sebuah hubungan saudara, meski itu tertatih-tatih, maka yang terlihat dalam hubungan itu hanyalah kasih agape. Sudah bukan bicara tentang saya lagi. Kasih agape yang dipresentasikan itu hanya Tuhan di dalam itu. Karena kita sudah tertatih-tatih melewati banyak hal yang berat, tapi saudara kelewati, saudara hanya bicara, wow, nih aku lewati ini hanya Tuhan.
Itu hanya kematian daging yang di dalamnya. Kalau kita masih ada hal-hal yang mengganjal, ada hal yang berat hati di dalamnya, pikirkan mungkin kita masih belum memegang salib itu. Mungkin kita masih belum memikul salib itu. Mungkin masih ada hal yang kita pegang dan kita nggak mau lepas. Ya. Jadi setiap hubungan yang kita menangkan pasti ada salib. Kalau saudara bilang, enggak bu, belum, saya enggak ada gesekan. Coba renungkan, mungkin 5 tahun yang lalu ada gesekan yang berat, tapi saya lewati ya. Nah, berarti sudah melewati dengan salibnya Tuhan itu. Kok saya masih bisa sukacita dengan sahabat saya, atau saya masih paling banter lah ya dengan pasangan, kok saya masih bisa sayang dengan pasangan saya ya. Karena saudara sudah ngelewatin salib itu. Ya. Karena ada gesekan ego, gesekan harga diri, gesekan menang sendiri, itu selalu ada dalam setiap hubungan. Ya, bila seperti itu, artinya apa saudara? Artinya setiap hubungan yang kita miliki adalah sebuah spiritual journey kita. Artinya setiap hubungan yang saudara sedang hadapi itu adalah spiritual journey saudara. Itulah alur perjalanan kerohanian saudara. Spiritual journey saudara bisa naik, bisa turun. Karena hubungan itu. Ya. Jadi hubungan itu sesuatu yang spiritual sebenarnya saudara. Entah itu hubungan karena komunitas hobi, ya komunitas apa, tapi tetap itu sifatnya rohani banget. Karena itu yang menentukan kerohanian kita. Itu yang menentukan kita bisa naik dan bisa turun. Itu yang menentukan titik spiritual journey kita. Ya. Kalau demikian saudara, ya saya bilang ini, artinya hubungan apapun yang sedang kita miliki saat ini ada sesuatu yang sangat spiritual, sangat rohani karena akan menentukan kita mencapai kedewasaan rohani. Jadi saat kita bersama-sama dengan orang lain, selalu kita bisa menentukan diri kita mau naik levelnya atau mau turun. Opsinya cuma 2. Saat saudara menjalin hubungan, putuskan mau naik atau turun. Tapi kalau saudara pengen spiritual journey saudara naik, semakin naik, harusnya semakin naik. Nah kalau harus semakin naik, apa yang harus kita lakukan? Harus dikelola baik-baik. Jangan anggap remeh. Kadang-kadang kenapa hubungan kita membuat spiritual journey kita menjadi turun, pertumbuhan rohani kita menjadi turun karena kita anggap remeh hubungan-hubungan tersebut. Kita nggak kelola dengan baik. Banyak kan hanya karena bertengkar suami istri jadi nggak ibadah ke gereja. Itu efek, itu bukti nyata. Banyak kan para single yang malam minggu lagi berantem sama pacarnya, pasangan hidupnya, besok loyo-lolo nggak nyanyi, angkat tangan aja gini. Ya kan? Itu efek, itu bukti bahwa hubungan jangan diremehkan. Karena itu menentukan spiritual journey saudara. Nah, saudara putuskan, apakah saya tetap stuck? Apakah kita Kalau saudara sedang memiliki bentukan, memiliki gesekan, memiliki kendala dengan hubungan apapun itu, dengan siapa, dengan ipar, dengan sepupu, dengan mertua, dengan orang tua kandung, anak muda. Pikirkan, jangan anggap remeh itu. Jangan singkirkan itu, enggak, aku maunya ke gereja kudus tapi ini. Enggak bisa, kita ini holistik, utuh. Ya, ada firman Tuhan katakan kalau kamu sedang bertengkar, taruh dalam mezbahmu, kamu pergi selesaikan dulu dengan orang yang kamu bertengkar. Kita nggak bisa singkirkan itu, pikirkan, renungkan, itu menentukan pertumbuhan rohani kita. Ya, jadi karena membangun hubungan adalah alat yang sangat penting dalam spiritual journey kita, maka kita harus kelola dengan baik. Saat kita kelola dengan baik, akan menghasilkan sebuah kuasa. Kuasanya bukan bikin kita jatuh, tapi kuasanya bikin kita naik. Ya, selalu ada upah dalam sebuah hubungan. Selalu ada kuasa dalam sebuah hubungan.
Selalu ada upah keuntungan apabila hubungan itu dikelola dengan baik. Saudara memiliki musim yang kering, yang selalu benturan-benturan dengan hubungan saudara. Kelola dengan baik, kelola ini. Respon baik, kelola terus. Di saat saudara sedang kelola, maka selalu ada upah pengurapan dalam peperangan, ada upah hikmat, ada upah buah-buah roh. Mungkin saudara seperti kalah, tapi pengurapan Tuhan turun. Mungkin dengan orang yang menjengkelkan saudara sepertinya seolah-olah nggak mati kutu, tapi urapan Tuhan turun dalam diri saudara. Karena saudara sedang kelola, aku harus ampuni, aku harus bereskan, aku harus murni hatiku, aku harus tulus hatiku, kelola. Jangan remehkan, jangan nantilah. Ya, ada dua opsi. Saudara mau naik atau mau turun upahnya. Misalnya contoh anak muda. Hubungan-hubungan yang kalian tidak kelola dengan baik. Ya, kelola dengan batasan-batasan yang baik. Kelola dengan apapun yang dinasihatkan orang tua didengar dengan baik. Nah, kalian pikirkan, hubungan itu apakah membuat kamu semakin naik atau kamu masih tetap memaki? Chatmu masih ada kata-kata kotor. Chatmu masih ada kata-kata makian. Nah, kalau masih ada itu berarti hubunganmu harus dikelola dengan baik anak-anak muda. Atau kamu malah semakin jauh dengan orang tuamu. Kamu suka bantah orang tuamu. Kamu suka telinga panas kalau orang tuamu nasihati. Cek, hubunganmu dengan teman-teman harus dikelola dengan baik. Apakah teman-temanmu itu membawa kamu naik atau membawa kamu turun? Atau anak muda lagi, kalau kalian semakin malas, gak punya target untuk belajar, gak rajin sekolah, cek. Hubunganmu dengan teman-temanmu itu terkelola dengan baik gak? Atau kamu ikut semua dengan teman-temanmu gak kelola, kamu remehkan semua teman-teman yang gak sehat pun kalian bersahabat, akhirnya kamu pun juga gak punya target dengan masa depanmu. Ya, anak-anak muda, kelola hubunganmu baik-baik. Jangan remehkan hubunganmu dengan teman sekelas, dengan teman sekompleks, teman sekolah, kelola baik-baik. Jangan bikin kamu turun. Single, apakah kamu bisa kelola dengan baik hubunganmu? Coba pikirkan, kalau semakin kamu jauh dengan komunitasmu, kamu gak punya passion untuk beribadah, kamu jadi ogah-ogahan ketemu Tuhan, pikirkan. Mungkin calonmu itu perlu dipikirkan, didoakan ulang. Harus dikelola dengan baik. Ya, apalagi calonmu itu akan menjadi pendampingmu seumur hidup. Jangan sampai kamu jadi tenggelam. Karena itu spiritual journey-mu. Banyak anak-anak muda yang tadinya potensi, karena dia remehkan, dia gak kelola hubungan dia baik-baik dengan calonnya, akhirnya setelah menikah tenggelam kayak kapal selam. Pikirkan. Kelola baik-baik, itu titik spiritual journey-mu. Ya. Atau kamu jadi pelayannya ogah-ogahan karena pasanganmu gak backup kamu baik-baik. Ngapain sih kamu pelayanan lagi dari pagi lagi, kita gak ketemu lagi. Ya. Akhirnya kita jadi males komsel, gak mau berkomitmen ke volunteer, padahal mungkin leader kalian sudah ayo ikut pelayanan, tapi karena calonmu gak membawa kamu naik. Nah, pikirkan, jangan remehkan. Itu titik spiritual journey-mu. Suami istri, kelola baik-baik ya hubungan pernikahanmu. Jangan sampai komunitasmu yang di luar pernikahanmu membuat kamu jauh dengan pasanganmu, membuat jauh dengan suamimu, membuat jauh dengan istrimu, dan kamu menjadi jauh dengan anakmu. Ya, pikirkan, hubungan pekerjaan harus dikelola baik-baik, hubungan dengan hobi-hobi harus dikelola dengan baik-baik supaya hubunganmu dengan keluargamu tidak menjauh. Jangan diremehkan, terlalu aktif ke sana ke sini sampai rumah tangga kita berantakan, sampai suami kehilangan perhatian karena istrinya terlalu aktif kemana-mana, suami terlalu aktif kemana-mana, sampai saling menjauh meskipun cuma satu atap dan satu kasur, tapi jauh. Kelolalah
hubunganmu baik-baik. Jadi saya bilang kelola hubungan itu bukan berarti kita eksklusif hanya dengan orang gereja, no. Semua hubungan yang saudara punya, kelolalah, itu yang maksud saya. Kelolalah dengan baik-baik. Supaya imbasnya tetap kamu menjadi naik dan gak turun. Ya, contoh dalam Alkitab, kalau dibilang ini Ibu Feba ini nasihat-nasihat saja, saya ambil di contoh dalam Alkitab. Di 2 Samuel 13 ayat 3 ini bicara, ini pernah ya saya sharingkan tapi saya ingatkan kembali tentang Amnon. Amnon itu adalah anak raja. Masalahnya dia jatuh cinta sama adiknya Tamar. Hanya pikirannya salah nih. Ya sebenarnya masih manusiawi di batas itu ya. Masih manusia di batas. Kita banyak bisa berpikir salah. Kita banyak bisa mengambil hal yang salah. Karena medan ini tuh paling berat. Jahat banget kalau kita nggak batasin. Masalahnya dia berada di tempat dan waktu yang salah karena punya sahabat yang banyak akal. Ya, saya bacakan. Amnon mempunyai seorang teman bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud, sepupu lah ya. Yonadab orang yang sangat cerdas. Saya baca di ayat yang lain, Yonadab orang yang banyak akal. Jadi Amnon bersahabat dengan teman yang mungkin pintar tapi hati nuraninya gak tulus. Kenapa saya bisa buktikan gak tulus? Karena waktu Amnon sharing, aku suka sama adikku gimana ya. Yonadab gak bilang ini, aduh dalam nama Yesus tolak jauhkan. Gak gitu saudara. Saya tahu caranya. Kamu pura-pura sakit, nanti saudara baca sendiri ya. Kamu pura-pura sakit, nanti adikmu kamu panggil. Nah di situ kan kamu ada celah tuh untuk bisa deketin adikmu. Minta maaf, titit gitu. Betul juga ya kan. Pikirannya sudah salah, ketemu orang yang salah. Selesailah sudah. Makanya saudara kalau belum berkomunitas, silahkan berkomunitas. Kadang-kadang kita bisa punya pikiran yang salah, tapi kalau kita sharing dengan teman-teman yang kita percaya membawa pengaruh yang bagus, kita difilter. Jangan gitu, nggak bagus pinggir kayak gitu. Dikoreksi, disapu, dibersihkan. Tapi masalahnya Amnon nih komunitasnya nggak benar. Dia nggak kelola hubungan dengan baik. Saya tahu, pasti percaya. Yonadab ini orang yang menjadi pengaruh buruk buat Amnon. Saya percaya itu, karena kan mereka pasti bersahabat, sudah tahu lah ya. Tapi dia tetap bersahabat. Ya singkat cerita, Tamar diperkosa dengan kakaknya sendiri. Itu salah satu, bahwa kalau hubungan diremehkan, gak dibangun dan kelola dengan baik, spiritual journey langsung jatuh. Ya. Terus Kejadian 19 ayat 1 bahasa Indonesia masa kini tentang Lot. Sesudah bertamu pada Abraham, kedua malaikat itu pergi ke Sodom dan tiba di sana pada waktu malam. Lot sedang duduk di pintu gerbang dan setelah melihat mereka, ia bangkit untuk menyambut mereka, lalu sujudlah ia di hadapan mereka. Jadi zaman dahulu pintu-pintu gerbang itu adalah tempat komunitas kota tersebut dan isinya tetua-tetua adat, saudara. Saya ambil mana ya? Di Amsal 31 ayat 23 ini ya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Jadi gerbang kota itu memang tempat untuk duduk-duduk para pemimpin-pemimpin daerah di kota tersebut. Dan Lot masalahnya duduk sama pemimpin Sodom Gomora. Wah, di brainwash semua kan. Wah, akhirnya buktinya apa? Lot tidak menjadi imam yang baik. Lot gagal menjadi kepala rumah tangga buat keluarganya sendiri. Saat apa saudara? Singkat cerita, saudara bisa tahu sendiri. Saat kedua tamunya itu bertandang di rumahnya Lot. Dan otomatis ini kan langsung gosip menyebar satu kota ya. Karena tua-tua adat ini tahu. Waktu Lot duduk kan itu bersama tua-tua adat pasti. Cakep nih, dua cowok itu cakep nih gitu kan. Dan pada malam hari tua-tua adat itu gedok-gedok pintu mau pakai dua tamu tersebut. Apa yang dilakukan Lot? Dia nggak punya hikmat sama sekali sebagai kepala rumah tangga. Dia sodorkan anaknya, kamu ambil anakku, jangan tamuku. Bayangkan saudara, dia korbankan anaknya. Ya nggak boleh dua-duanya gitu ya, tapi intinya dia nggak punya hikmat dalam mengelola rumah tangganya. Ya,
Dia berikan anak perempuannya supaya dua laki-laki yang bertamu di rumahnya tidak dipakai penduduk Sodom dan Gomora tersebut. Karena apa? Karena dia nggak bisa kelola hubungan dengan baik. Dia nggak mengerti menjadi imam yang baik. Ya hati-hati ya para kepala rumah tangga, para suami, duduklah dengan orang-orang yang membuat saudara menjadi imam yang baik. Saudara memiliki input yang baik sebagai pemimpin rumah tangga. Jangan duduk dengan orang-orang yang membuat saudara jadi nggak punya otoritas. Jadi kepala rumah tangga itu bagaimana, memimpin keluarga itu bagaimana. Kelola hubungan saudara sebagai seorang imam. Terus ketiga, ini bicara tentang Raja Aram. Saya ambil di 2 Raja-Raja 6 ayat 33 versi Allah yang hidup. Sementara Elisa masih berbicara, tibalah utusan raja itu disusul oleh raja. Ini pada saat mereka itu dikepung, saudara. Mereka dikepung, mereka nggak tahu caranya bagaimana untuk keluar. Nah ini, raja berkata kepada Nabi Elisa, Tuhanlah penyebab kekacauan ini. Untuk apa aku berharap pada Tuhan lagi? Seorang raja benar-benar pesimis. Bahkan dia berani ngomong gitu di depan Nabi Elisa yang notabene itu luar biasa banget. Harusnya dia sudah sangat mempercayai ya kredibilitasnya Nabi Elisa. Tapi apa yang dia katakan? Dia pesimis, dia bahkan menyalahkan Tuhan terhadap kekacauan oleh negerinya. Karena apa saudara? Di 2 Raja-Raja 7 ayat 2a, perwira pengawal pribadi raja berkata, hal itu mustahil terjadi sekalipun Tuhan membuka jendela di langit. Ternyata dia punya ajudan yang gak kenal Tuhan. Ternyata dia punya ajudan pengawal yang memang juga gak percaya akan kekuasaan Tuhan. Jadi meskipun dia statusnya raja, mentalnya mental keong saudara. Ya kalau saudara baca lanjut saya gak akan bahas, terbalik dengan para orang-orang yang di luar, yang dibuang, orang-orang buangan. Ya nanti saudara baca di rumah. Dia punya mental untuk, sudah gempur sana aja, kita mati-mati kayak, yang penting kita nggak kelaparan di sini. Itu padahal orang buangan tuh. Sedangkan yang raja, mentalnya kayak orang buangan. Jadi status kita, jabatan kita nggak mempengaruhi, nggak menentukan mental kita sebagai seorang pemenang. Buktinya ini status raja, tapi mentalnya mental seorang yang kalah. Gara-gara apa, saudara? Dia nggak kelola hubungannya dengan pengawalnya dengan baik. Dia harusnya tahu, pilah, pengawalku ini nggak kenal Tuhan. Aku nggak perlu terlalu duduk dengerin ocehannya dia. Kadang-kadang mental kita turun hanya karena kita duduk dengan orang-orang yang bermental lemah. Kita jadi capek, stres, ya kan? Nah kalau sudah tahu itu, saudara stop, pikirkan. Aku harus kelola hubunganku, kayaknya ini enggak nih, aku harus batasi. Karena ini menentukan spiritual journey-ku. Harusnya begitu saudara. Ya, nah ini banyak lah ya contoh-contoh dalam kitab. Ini contoh-contoh di mana kalau kita nggak kelola sebuah hubungan, kita bisa turun dan kita tidak naik. Ya, jadi saat kita tahu untuk hal itu, kelolalah saudara. Poin yang kedua, mengapa hubungan bisa mempresentasikan kehadiran Tuhan? Karena pasti ada gesekan, atau ada pembentukan karakter dan saat itu terlewati nama Tuhan dimuliakan. Amsal 27 ayat 17, terkenal ya. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ternyata untuk kita tambah pinter, ya kita itu harus digesek. Ya, kan ini dikatakan, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi kalau kita mau belajar tambah pinter, kita harus digesek. Kalau kita nggak mau digesek, kita nggak pinter-pinter. Pinter menguasai diri, sabarnya sudah mulai level 4, kemarin level 2. Naik lagi, tambah ada orang yang ini level, nambah naik lagi sabarnya level 6. Kita tambah pinter, saudara. Nah, tidak ada hubungan yang aman. Oleh karena itu, kita nggak bisa menghindar. Nggak boleh menghindar dan tidak bisa menghindar. Ya, ada saatnya kita harus diperhadapkan dengan pribadi yang tidak menyenangkan. Tidak semua pribadi menyenangkan. Cepat atau lambat momen itu akan kita hadapi.
Nah saat momen itu kita hadapi, kita berpikir oke, berarti Tuhan nyuruh aku lagi belajar sesuatu nih. Tuhan lagi bersihkan aku nih. Tuhan lagi bentuk aku nih, gitu ya. Tuhan ingin menyempurnakan aku lebih nih. Nah, itu arti mengelola yang tadi ya, poin pertama. Pikirkan, kelola lagi pikiran kita. Oke, berarti ini aku harus belajar nih. Apa yang aku harus pelajari dengan hubunganku dengan ini ya? Kenapa kok agak struggle ya? Kita akan belajar sesuatu di situ. Karena fun fact-nya, sesalah-salahnya orang tersebut, sebenarnya Tuhan sedang ingin berurusan dengan kita. Ya, mau orang itu salah, benar-benar salah, terbukti salah. Fun fact-nya sebenarnya, kenyataannya Tuhan itu sedang ingin berurusan dengan kita. Bukan dengan orang itu, dengan kita. Supaya kita mungkin naik level lagi, supaya mungkin kita mendapat sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, Tuhan akan selalu memakai orang-orang sekitar untuk kita menjadi lebih dewasa. Jadi nggak boleh menghindar. Aduh, saya nggak mau komsel lah, banyak ribetnya. Ya, kalau nggak mau komsel tapi ruwetnya pasti di tempat kerja. Ruwetnya juga dengan keluarga, dengan anak selalu ada, saudara. Gak bisa menghindar kita, kalau menghindar ya di gua lah. Ya. Di gua pun pasti kita ada gesekan dengan ular, dengan beruang, selalu ada. Ya. Tidak ada yang kita hindari. Ya. Jadi kalau kita melewati itu, maka siapa yang dipermuliakan itu adalah Tuhan. Ya, saat kita ngelewatin itu, kasih Tuhan yang hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, saat kita bisa mengampuni orang yang bersalah, saat kita bisa tetap berbuat baik dengan orang yang jahat. Memang ada kadang-kadang tipe-tipe yang susah, ya. Tapi nggak apa-apa, saudara, tetap aja tabur kebaikan gitu ya. Nah saat saudara sudah ngelewatin itu, tidak ada yang saudara bisa banggakan selain Tuhan. Saudara akan bilang, hanya Tuhan yang membuat saya bisa seperti ini. Pasti, hanya Tuhan saja yang membuat saya bisa bertahan. Ya, nah saat itulah kehadiran Tuhan turun dalam hubungan saudara. Gak ada yang bangga, aku bisa ngelewatin ini karena aku sudah tahu skill-skill psikologi, aku sudah baca buku psikologi, tipe kepribadian. Aku sudah tahu ini introvert. Sebanyak apapun materi dan wacana, saudara akan dihadapan dengan ini, bukan dengan ini. Saya sudah tahu juga saudara, saya juga suka baca buku-buku psikolog, tapi waktu ada gesekan, itu juga agak berat. Akhirnya kita nangis aja dengan Tuhan, Tuhan. Gak ada yang bisa dibanggakan saat kita ngelewatin pembentukan itu. Nah itu supaya nama Tuhan dipermuliakan, kehadiran Tuhan turun dalam hubungan kita. Ya, bahkan saat orang lain itu benar salah dan kita harus berespon mengalah, kita harus berespon menguasai diri, dengarkan tuntunan Tuhan. Jangan keras kepala. Kadang-kadang permasalahan itu gak terselesaikan bukan karena Tuhan gak bicara, tapi karena kita keras kepala dengan perkataan Tuhan. Mungkin di hati kecil udah ngomong tuh, Tuhan ngomong, saya percaya 100%. Nah saat kita mendengar tuntunan Tuhan, kita tetap mau berjalan dengan tuntunan Tuhan, maka Tuhan sedang mengajarkan hikmat-hikmat tersembunyi untuk kita. Nah, Tuhan sedang mengajarkan rahasia-rahasia tersembunyi untuk kita. Karena hubungan pada akhirnya bukan sekedar perasaan, tapi keputusan untuk melakukan yang benar. Kalau hubungan itu bicara cinta, banyak orang di luar sana, saya sudah gak cinta sama dia, sudah ilfil. Memang gak bicara perasaan, tapi bicara melakukan sesuatu yang benar, yang Tuhan katakan lakukan. Itu namanya cinta, itu namanya kasih. Kalau bilang perasaan, Tuhan udah ninggalin kita jauh-jauh hari. Manusia ini gimana sih? Udah dikasih pengetahuan, akal budi, jatuh dalam dosa. Balik lagi, masa anak saya satu-satunya saya harus kasih turun? Kasih turun dilecehkan lagi. Kalau bicara perasaan ya, tapi kan Allah gak bicara perasaan, bicara komitmen. Dia berikan anaknya yang tunggal, bicara melakukan hal yang benar. Kalau ada hubungan-hubungan yang renggang, jangan bicara tentang perasaan. Hati ini suka berubah. Suami istri hati bisa berubah. Ya, suami bisa lihat
wanita yang muda-muda bisa berubah. Istri bisa lihat cowok-cowok yang kaya bisa berubah. Kan gitu. Tapi hubungan bicara tentang perasaan, melakukan sesuatu yang benar. Memutuskan sesuatu yang benar. Aku harus begini karena firman Tuhan. Bukan aku harus begini karena aku sudah ilfil sama dia. Enggak gitu sistem firman Tuhan. Ya, Yesaya 54 ayat 10. Sebab, ini ada lagunya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Semua berbicara tentang komitmen tentang firman Tuhan. Apapun beranjak. Ya, waktu kemarin Ibu Ani khotbah, istri sudah gemuk, sudah enggak kikis, suami sudah berkeriput, sudah berubah, apapun sudah berubah. Mungkin sudah ekonominya sudah enggak mapan lagi, atau calon istri atau calon suami, mungkin dia lagi struggle. Kalau memang sudah punya keyakinan itu komitmen, kita enggak boleh mengubah perasaan kita hanya karena rasa-rasanya aku kok sudah enggak bisa lagi ya. Kan begitu banyak kan orang artis bilang gitu, perasaan kami sudah berbeda. Pernikahan bukan kayak gitu, ya. Persahabatan bukan bicara soal perasaan. Bicara soal perasaan, saudara nggak akan bisa tegur sahabat saudara dengan baik-baik, karena sungkan kan. Aduh, mau tegur nggak enak ya, perasaan nanti dia jadi benci sama saya, ya kan? Perasaan lagi yang dibilang. Hubungan tidak berdasarkan perasaan, tapi apa yang dilakukan firman Tuhan. Karena perasaan bukan sesuatu yang menetap. Hati orang akan berubah, demikpun perasaan orang bisa berubah. Amsal 28 ayat 26 ayat terakhir. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Amsal 26 ayat 24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Wah, banyak sekali contoh tentang hati yang nggak bisa kita pegang. Itu bicara perasaan yang nggak bisa kita pegang. Jangan berpegang pada perasaan, itu menguras energi saudara. Ya, kalau saudara ingin kelola hubungan, jangan berpegang pada perasaan. Itu menguras hati saudara. Berpegang pada firman Tuhan yang saudara harus bangun kelola dalam hubungan tersebut. Orang mau sedih, orang mau jengkel, tapi saudara lakukan sesuai firman Tuhan, gak apa-apa. Amin. Semua hubungan yang sampai hari ini kita lewati dengan baik, bukan karena kita orang suci, tapi karena kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita mempresentasikan kehadiran Tuhan. Disitulah saudara sedang memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pujian penyembahan tidak terlewat saat kita nyanyi-nyanyi di sini. Saat saudara kelola hubungan dengan baik, saudara menjadi worshiper. Saudara menjadi penyembah. Penyembah di pemukiman, penyembah di kerjaan, penyembah dalam pacaran, ya, menyembah di dalam pelayanan. Kelola hubunganmu. Amin.